Aku baru saja mendengar para pelayan berkata bahwa tidak ada selir sama sekali di villa. Tapi sejak zaman dahulu para kaisar selalu memiliki harem yang besar. Dikatakan juga bahwa Raja Yi memiliki wajah yang tak tertandingi, dan tak ada duanya. Ada banyak sekali gadis di kota yang mengaguminya. Tapi sama sekali tidak ada selir di kediaman itu. Jinmi, menurutmu apa alasannya? Hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Qiang Huo. Apakah kamu tahu arti namamu? Itu pedas dan hangat dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melepaskan sesuatu kehidupan. Ini terutama dapat melepaskan rematik saluran tayang. Ini juga dapat meredakan kedinginan dan rasa sakit. Jadi bisa digunakan untuk mengobati flu eksogen dan sakit kepala tanpa keringat, stagnasi dingin dan lembab, pembengkakan luka dan borok. Itu saja? Itu saja. Ya. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menangkap poin penting saat membaca. Kamu tidak mendapatkan esensinya. Tidak heran kamu tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Lalu apa lagi? Efek utama Qiang Huo adalah menghangatkan ginjal dan membantu meningkatkan yang menyerap qi dan menghentikan diare. Ini digunakan untuk memperkuat yang. Bagaimanapun ini terkait dengan penyakit pria. Tidak apa-apa, lupakan saja, kamu bisa mengambil waktumu untuk memahaminya. Saint Girl yang mulia memintamu untuk menemuinya. Jenderal Kintong telah menunggu di luar. Hormat saya yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, tolong berikan tangan Anda agar saya bisa mendiagnosis denyut nadi Anda. Seperti yang saya lihat, denyut nadi tidak dangkal maupun dalam, tetapi memiliki ritme yang merata. Ini tenang dan lembut, cair dan kuat. Tidak ada masalah. Apa yang harus didiagnosis? Yang mulia, apakah Anda merasa tidak nyaman belakangan ini? Saya merasa sakit baik di hati maupun hati. Dan saya sering merasa pusing. Saya juga kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Tidak. Gejala-gejala ini mungkin hanya dikatakan oleh Yang Mulia. Dia sengaja melakukannya untuk membingungkan orang lain. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar menderita penyakit itu? Yang Mulia tidak perlu khawatir dan cemas. Meskipun saya seorang wanita, saya pertama-tama adalah seorang dokter, baru kemudian seorang wanita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jenis kelamin tidak dipertimbangkan di antara dokter. Jadi Yang Mulia, Anda seharusnya tidak memiliki beban dalam hal ini. Sejujurnya, saya telah mencapai prestasi besar di bidang ini. Saya mahir dalam mempelajarinya, dan saya khawatir saya tidak ada tandingannya di bidang ini di dunia. Jadi saya menyarankan Yang Mulia bisa mencoba ramuan Qiang Huo. Qiang Huo? Tepat sekali. Selain menghilangkan kedinginan, meredakan rematik dan pilek, obat ini juga bisa menyembuhkan impo. Obat ini juga bisa menyembuhkan kekurangan ginjal Anda. Anda telah mencapai prestasi besar di bidang ini. Dan Anda mahir dalam mempelajarinya, apakah itu yang seharusnya dikatakan seorang wanita? Yang Mulia tidak perlu khawatir. Keluarga Dokter Suci ada untuk kesehatan Yang Mulia. Jika Yang Mulia bisa sehat, saya akan mengerahkan semua kekuatan dan kebijaksanaan saya tanpa ragu-ragu. Anda terlalu banyak berpikir. Anda tidak berguna di sini. Saya merasa cukup baik. Tahukah Anda mengapa saya meminta Anda datang ke sini? Saya tidak tahu.
Bukankah itu naskah saya dan Crow? Bagaimana mereka bisa jatuh ke tangan Raja Yi? Yang mulia saya. Apakah Anda mengenal mereka? Saya mengenal mereka. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang mereka? Yang mulia. Saya sangat bersalah dan pantas mati. Apa dosa Anda? Untuk menyelamatkan seorang teman yang terluka parah. Saya memberikan kepadanya ginseng salju obat penuntun dari elisir panjang umur Qian Kun untuk dimakan. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah musuh yang mulia. Ketika dia sembuh dia pergi tanpa pamit. Jadi saya tidak tahu keberadaannya. Musuh? Apakah kamu pernah menyesal menyelamatkannya? Tidak pernah. Dikatakan bahwa dokter harus memiliki hati yang penuh belas kasih. Jika seorang dokter bertemu dengan orang yang sedang sekarat, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya? Sama seperti seorang satria di dunia persilatan. Bagaimana mungkin dia tidak menghunus pedang dan membantu orang yang membutuhkan? Itulah mengapa saya menyelamatkan Crow. Saya melakukannya semua karena naluri. Saya tidak menyesal untuk itu. Yang mulia. Jika Anda ingin memberikan saya hukuman mati hari ini, saya tidak punya keluhan. Tapi orang-orang di keluarga Dokter Suci, mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Tolong jangan menghukum mereka yang mulia. Yang mulia, jika Anda benar-benar ingin menghukum mati saya, bisakah Anda melakukannya dengan cepat? Itu akan sangat baik. Apakah Anda benar-benar bersedia mati untuk Crow? Kematian akan datang cepat atau lambat. Saya hanya memohon yang mulia untuk tidak menyalahkan keluarga Dokter Suci. Yang mulia. Yang mulia, apakah Anda akan keluar? Kuang Lu, saya akan pergi untuk perjalanan. Jaga istana Xuanji. Ya. Oke, berdiri. Saya tidak berani. Kalau begitu angkat kepala Anda, dan lihat siapa saya. Yang mulia memiliki tampang yang megah dan mulia. Dan tinggi tegak seperti pohon pinus. Megah seperti gunung giok yang akan runtuh. Yang mulia memiliki cahaya yang luar biasa yang tidak berani saya hadapi. Sangat keras kepala. Ayo. Lihat siapa saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya Crow. Crow. Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu membuatku sangat ketakutan. Kamu bisa bicara sekarang. Kamu bisa mendengarku sekarang. Mengapa kamu bukan hanya bandit? Apa yang kamu lakukan di sini? Pakaianmu membuatmu terlihat seperti seorang raja. Kamu bukan raja yang sebenarnya, kan? Yang mulia, aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Yang mulia, tidakkah Anda akan membunuhku? Kapan aku bilang akan membunuhmu? Mungkin. Itulah yang dimaksud dengan berkah tersembunyi. Crow berkata saat dia pergi bahwa dia akan membalas budi. Dan dia memintaku untuk datang ke sini. Bukankah dia akan membayar hutang budinya? Baguslah membalas budi. Tapi kemewahan kerajaan sangat berbeda dengan foreshadowing yang panjang seperti itu. Yang mulia. Ada laporan pertempuran. Saint Gerald telah menyelesaikan diagnosis. Kamu ikut ke ruang belajar bersamaku. Ya. Aku tidak pernah menyangka Crow adalah Raja Yi. Sepertinya aku menyelamatkan nyawaku yang kecil. Tapi aku belum mendiagnosis penyakitnya. Bagaimana aku akan melapor ke Duk Nanping? Dan siapa orang yang meracuni Raja Yi?
Great Floral Fairy. Jinmi sedang mengalami kesulitan di dunia fana. Mengapa Yang Mulia datang ke Floral Realm sekarang? Aku khawatir dia sendirian di dunia fana. Aku ingin memeriksanya. Jadi aku datang untuk memberitahu Water Mortal. Kamu sangat perhatian. Jinmi bernasib sial. Aku ingin bertanya kepada Yang Mulia apakah Anda benar-benar mencintainya. Tanpa gangguan? Tentu saja. Tidak ada keraguan tentang itu, Great Floral Fairy. Jika seseorang mencintai seseorang, seseorang akan mengharapkan pengabdian yang sama. Jinmi seperti tanah yang tandus, yang tidak akan pernah mekar. Benih apapun yang Anda tanam, pupuk apapun yang Anda berikan, dan bagaimanapun Anda menyiraminya, berkencan dengannya seperti batu yang tenggelam di laut, tanpa respons apapun. Jika begitu memakan waktu dan merepotkan, apakah Yang Mulia takut? Mengapa aku harus takut? Jika waktu pasti akan terbuang sia-sia. Aku hanya bersedia menghabiskan waktu bersamanya. Tapi, mengapa kamu begitu pesimis tentang cinta Jinmi? Jinmi itu baik hati sejak lahir. Hanya saja dia terlahir dengan perasaan yang dingin. Tidak ada yang cukup baik untuknya. Tidak ada yang bisa membuka hatinya. Tapi aku harus bilang, keyakinan bisa memindahkan gunung. Jika begitu, maka aku harap Yang Mulia bisa mewujudkan keinginanmu. Kamu sepertinya punya sesuatu di pikiran. Aku tahu bahwa itu adalah takdir Jinmi untuk mengalami kesulitan. Tapi aku masih sedikit khawatir. Kamu ingin turun ke dunia fana? Ya. Turun ke dunia fana secara diam-diam adalah pelanggaran terhadap hukum surga. Demi Mi. Apa masalahnya jika aku melanggar aturan surga? Dahulu, aku akan main catur dengan Tuan Dewa lain kali. Tunggu. Hati-hati. Jangan khawatir. Jadi Gagak adalah Rajai. Dan Rajai adalah Gagak, semuanya tidak terduga. Tapi kata-kata yang dicatat di sini persis sama dengan Gagak. Mungkinkah Gagak berbohong padaku? Seperti yang aku katakan dengan mengambil resep yang aku siapkan. Dia pasti sembuh dalam 3 hari. Dia berbohong padaku, berpura-pura tidak mendengarku, dan mencatat semua yang aku katakan. Apakah dia melakukan itu untuk mempermalukanku dengan sengaja? Yah, sudahlah. Aku maafkan ketidaksopanannya. Selama Gagak baik-baik saja, tidak ada yang lain yang penting. Dewa besar. Aku mohon tunjukkan kekuatanmu. Tunjukkan kekuatanmu. Berkatilah Gagak, berkatilah Yang Mulia, kesehatan yang baik dan umur panjang. Dengan begitu aku akan dikubur bersamanya ke alam baka sedikit lebih lambat. Berkatilah aku. Berkatilah aku. Jangan takut Jinmi. Dewa besar benar-benar hadir. Saya tidak sedang bermimpi, kan Sang Dewa Abadi? Saya tidak sedang bermimpi. Saya sudah memimpikanmu sejak kecil. Saya memberitahu orang-orang tapi mereka tidak percaya. Saya tak pernah menyangka akan bertemu abadi hari ini. Saya benar-benar melihatmu. Aku harus bersamamu dalam bentuk semangat aslimu di mimpimu. Kalau aku tidak muncul sekarang, aku khawatir aku tidak bisa menjagamu lagi. Ini bukan mimpi saat ini. Aku pernah melihatmu dalam mimpiku sebelumnya. Kamu tak pernah mengucapkan sepatah kata pun.
Kamu adalah Raja Obat San Zenren. Kamu tersentuh oleh ketekunan dan karenanya muncul untuk mendorongku? Tidak. Lalu jenis abadi apa kamu? Aku hanya seorang abadi yang menggembalakan rusa. Di mana rusa MU? Rusanya tidak datang hanya aku. Seorang abadi yang menggembala rusa tetaplah abadi. Muncul untuk manusia seperti aku. Pasti sulit bagi sang dewa abadi. Tapi aku mempermalukannya. Aku benar-benar membuka kotak Pandora. Dia pasti merasa malu. Menurutku pekerjaan sang dewa abadi sangat menjanjikan. Cerita mengatakan bahwa pada masa itu San Wukong sang kera suci setara surga menonjol dari seorang pengawas kuda surgawi di sektor peternakan. Begitu luar biasanya dia dalam perjalanan ke barat nanti. Bahkan Buddha memberinya gelar sang raja kera. Lalu ada Zhang Guolao salah satu dari 8 abadi. Dia dulu menggembalakan keledai sebelum menjadi abadi. Dia kemudian menjadi mulia dan terhormat. Jadi menurutku, sang dewa abadi memiliki prospek tanpa batas di masa depan. Begitu persis sama. Begitu persis sama? Apa maksudmu dengan itu? Sama dengan siapa tepatnya? Seorang temanku. Dia mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan. Memang suatu kehormatan besar bagiku mengatakan hal yang sama dengan temanmu. Nah, temanmu itu apakah dia seorang abadi? Persis. Tidak kusangka aku agak mirip dewa. Bukan cuma agak. Jinmi, kamu bisa memanggilku Runyu. Bolehkah aku? Dewa Runyu. Yang mulia, apa ketidaknyamanan Anda hari ini? Aku merasa sakit dada dan sesak napas. Denyut nadinya menunjukkan pernapasannya lancar. Apa yang perlu didiagnosis? Jika Yang Mulia merasa sakit dada dan sesak napas, aku akan menyiapkan obat tonik untuk menguatkan jantung dan paru-paru Anda. Aku yakin Anda akan bernapas lancar setelah meminumnya. Selain sakit dada dan sesak napas, aku juga sakit kepala hebat hari ini. Mengapa kamu menggangguku lagi? Tidak ada masalah dengan denyut nadi. Apa yang perlu didiagnosis? Yang Mulia terlalu banyak memikirkan urusan negara selama beberapa hari. Jadi aku akan menyiapkan obat penenang. Aku yakin itu akan meredakan sakit kepala Anda. Selain sakit dada dan sesak napas, dan sakit kepala hebat, aku juga nafsu makan berkurang. Dan aku susah tidur. Mengapa kamu memberiku tugas sulit setiap hari? Denyut nadinya cukup kuat. Apa yang perlu didiagnosis? Yang Mulia, kapan gejala ini mulai? Dan sudah berapa lama berlangsung? Selalu seperti ini saat kamu pergi. Dan melihatmu akan sedikit meredakannya. Kudengar keluarga tabib suci memiliki keahlian medis yang tiada duanya. Sebagai gadis suci dari keluarga tabib suci, kamu sudah di sini selama beberapa hari, tapi kamu belum mendiagnosis penyakit apa yang kuderita, hanya membodohiku dengan obat yang tidak berguna. Tidakkah kamu merasa malu? Maafkan ketidakmampuanku. Yang Mulia, beri aku waktu lagi. Aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Mungkinkah Raja Yi sakit karena cinta? Bagaimana mungkin? Raja Yi belum pernah melihat wajahku. Jika dia sakit karena cinta, dia mencintai orang lain. Benar tebak apa? Mungkinkah Yang Mulia sakit karena merindukan seseorang?
Seperti yang kukatakan, kamu tidak mengerti intinya saat belajar. Baiklah, katakan padaku, buku medis mana yang menyebutkan penyakit cinta? Pergi dan bawakan aku buku itu. Jika kita gagal menyembuhkan Yang Mulia, kita berdua akan terlibat masalah. Aku mengerti, pergi cepat. Penyakit cinta? Aku dengar akhir-akhir ini, Yang Mulia selalu memanggil gadis suci dari keluarga Dokter Suci. Dan dia tinggal di sana cukup lama. Dulu jika Putri Suihe datang, Yang Mulia biasanya menyuruhnya pulang hanya dengan beberapa kata. Sepertinya Yang Mulia memperlakukan gadis suci dengan sangat berbeda. Itu dia. Yang Mulia memiliki perhatian khusus pada gadis suci. Lihatlah buah-buahan segar upeti. Baru-baru ini dikirim ke gadis suci setiap hari. Mungkinkah Yang Mulia mencintai gadis suci? Ini Villa Beiyuan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita bicarakan. Ayo pergi. Gadis suci. Ini dari Duk Nanping. Dia berharap gadis suci dapat menjawab pertanyaan dengan baik. 5 hari lagi aku akan datang untuk mengambil surat balasan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ini kamu Qiang Huo. Aku tidak memikirkan apapun. Jinmi, menurut pengamatanmu, apakah nyawa Yang Mulia dalam bahaya? Jika iya, kenapa kita tidak kembali lebih awal? Meskipun nyawa Yang Mulia tidak dalam bahaya, dia memang mengalami ketidaknyamanan fisik yang berbeda. Sekarang kita di sini, bagaimana mungkin kita kembali tanpa menyembuhkannya? Jika kita gagal mendiagnosis gejalanya, kita akan mempermalukan keluarga Dokter Suci kita, bukan? Lagi pula jika dia tidak sembuh, cepat atau lambat aku akan dikubur bersamanya. Benar kan? Maksudmu sepupumu sering memanggil gadis suci ke kamarnya, dan dia tinggal di sana cukup lama. Semua orang di rumah itu mengatakan bahwa Yang Mulia sangat peduli pada gadis suci, dan memperlakukannya secara berbeda. Sepupumu mengalami ketidaknyamanan fisik akhir-akhir ini, dan gadis suci dari keluarga Dokter Suci memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Tidak ada salahnya dia tinggal di sana, karena dia sepenuhnya didedikasikan untuk menyembuhkannya. Jangan tebak sembarangan seperti orang lain, ya? Yah, kamu tahu nama gadis suci itu? Dia dipanggil Jinmi. Jinmi. Sepertinya Yang Mulia nafsu makannya bagus beberapa hari ini. Benar, tapi aku tidak membiarkan Jin. Tidak membiarkan gadis suci mengetahuinya. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Ngomong-ngomong soal gadis suci, dia tidak menyentuh makanan yang kita kirim ke sana beberapa hari ini. Apa masakannya tidak enak? Menurut pelayan, gadis suci sedang sakit. Jadi panggilan dari Yang Mulia hari ini. Aku khawatir dia tidak bisa datang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Anginnya sangat kencang hari itu. Aku sudah bilang jangan duduk di halaman terlalu lama. Tapi kamu tidak dengarkan? Ayo minum obatnya dan kamu akan sembuh. Hormat saya, kenapa kamu bisa sakit? Yang Mulia, gadis suci hanya terkena angin dingin. Dia akan baik-baik saja setelah minum obat dan istirahat 2 hari. Tidak akan ada masalah besar, sudah 2 hari. Kenapa dia belum sembuh juga? Kamu juga dari keluarga tabib suci kan? Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit kecil seperti ini? Kenapa Yang Mulia marah sekali? Apa dia marah karena aku tidak bisa menemuinya? Tapi energinya sangat besar hari ini. Pamit ya.
Yang mulia saya. Tidak perlu aku izinkan, kamu tidak perlu menyapa mulai sekarang. Tampan sekali dan begitu lembut. Calon ratu sangat beruntung. Aku bisa melakukannya sendiri. Anggurku semua manis. Su Feng, aku sudah mengalah padamu sejak kecil. Tapi untuk Jin Mi, aku tidak akan mengalah. Jin Mi. Aku tidak tahu latar belakang apa yang dimiliki gadis suci. Siapa kamu? Hormat, saya Putri Suihe. Putri? Sang Ratu Surgawi menyuruhku untuk membuka ingatan abadi yang mulia. Ingatan abadi apa? Apa yang kamu bicarakan? Maaf telah menyinggung kamu. Jangan mendekat ke sini, jangan mendekat. Apakah kamu tahu siapa sepupuku? Berani-beraninya kamu, aku akan membunuhmu. Ini seharusnya adalah panah penghilang roh yang disebutkan ibu angkatku. Siapa sih dia? Dia sangat sulit ditangani. Qiang Huo, kenapa kamu bangun begitu pagi?
Yang Mulia. Apakah flu Anda sudah sembuh? Saya masih menunggu diagnosis dan perawatan Anda. Saya sudah pulih. Maaf membuat Anda khawatir. Yang Mulia, apakah Anda masih merasakan sakit dada dan sesak napas, sakit kepala yang hebat atau ketidaknyamanan lainnya belakangan ini? Mengapa Anda tidak melakukan diagnosis lagi pada saya? Senyumannya hangat seperti angin musim semi. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Kemarin dia datang ke sini dengan langkah gembira dan wajah berseri. Dan sekarang napasnya teratur dan wajahnya bersinar. Ini sama sekali tidak seperti yang dia katakan, dia tidak begitu lemah. Mohon maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Denyut nadi Yang Mulia kuat dan stabil. Saya katakan sebelumnya bahwa saya merasa sakit dada dan sesak napas, sakit kepala yang hebat, nafsu makan yang buruk dan kurang tidur, meskipun itu sedikit berlebihan. Gejala-gejala ini benar-benar yang saya rasakan. Sebagai gadis suci dari keluarga Dokter Suci, Anda tidak tahu apa arti gejala-gejala itu. Yang Mulia, saya. Anda tidak berpengalaman, saya tidak bisa menyalahkan Anda. Penyakit saya tidak mungkin tercatat dalam buku-buku medis biasa. Yang Mulia, sepengetahuan saya, denyut nadi Anda menunjukkan kerinduan cinta. Anda sudah mengetahuinya? Ya, sepertinya seorang gadis adalah obat yang tepat untuk Yang Mulia. Biar saya tanya. Apakah Anda ingin saya sakit atau sehat? Apa maksud Anda, Yang Mulia? Saya tentu berharap Yang Mulia sehat dan menikmati umur panjang. Ini datanglah bubuk wijen yang baru digiling. Wanginya manis sekali. Saya tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Qiang Huo? Kenapa ini terasa begitu familiar bagiku? Jadi saya menyarankan Yang Mulia bisa mencoba ramuan herbal Qiang Huo. Qiang Huo? Tepat sekali. Selain menghilangkan kedinginan, menghilangkan angin dan dingin, obat ini juga bisa menyembuhkan kekurangan ginjal Anda. Nah, festival lampion akan datang dalam beberapa hari. Saya ingin bertanya jenis lampion apa yang Anda sukai. Lampion Phoenix. Sejak kita datang ke sini, Anda selalu murung dengan kekhawatiran dan kesedihan. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena saya sedikit beradaptasi. Saya melihat bahwa Yang Mulia penuh semangat. Dia tidak terlihat seperti orang sakit. Kenapa kita tidak kembali ke keluarga Dokter Suci? Misi keluarga Dokter Suci kami adalah memastikan kesehatan Yang Mulia. Yang Mulia sendiri belum mengatakan dia sudah sembuh. Bagaimana kita bisa pergi tanpa izin? Anda tidak bisa atau Anda tidak mau? Saya adalah gadis suci dan saya akan mengambil tanggung jawab itu. Gadis suci. Saya harap Anda bisa mengingatnya. Apa yang salah dengan Anda hari ini? Saya baik-baik saja.
Apa yang harus saya lakukan? Gagak Adipati Nanping. Siapa yang harus saya pilih? Apakah Anda mendengar sesuatu dari gadis suci? Adipati tidak ada kabar. Sepertinya dia tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saatnya memberikan sedikit tekanan padanya. Siapa kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, terima kasih Dewa Runyu. Itu hampir saja. Jika bukan karena kehadiranmu, nyawa kecilku sudah berakhir. Apakah kamu telah membuat marah seseorang? Saya sudah berhubungan dengan sangat sedikit orang selama tumbuh dewasa, apalagi membuat marah seseorang. Mungkinkah itu Adipati Nanping? Tapi dia baru saja mengirim surat beberapa jam yang lalu dan ingin membunuhku secepat ini. Itu tidak masuk akal. Panah itu aneh. Itu pasti bukan senjata yang seharusnya dimiliki manusia biasa. Sepertinya. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Bagus sekali sisik ikan ini. Itu sisik naga. Sisik naga? Ini untukmu. Jika kamu ingin menemuiku, cukup ucapkan mantra panggil naga. Mantra panggil naga? Terima kasih Dewa Runyu. Sangat harum, aromanya sedikit seperti ambergris. Tapi lebih baik dari itu, dingin dan manis. Persis seperti aroma tubuhmu. Aku penasaran apakah bisa digunakan sebagai ramuan penuntun. Ini satu-satunya. Sayang sekali jika digunakan sebagai obat. Aku hanya bercanda. Kamu memberiku sesuatu yang sangat berharga. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Dulu ada seorang bidadari yang berjanji untuk menikmati bunga epiphyllum bersamaku. Tapi karena berbagai alasan dia tidak bisa datang. Dalam 10 hari bunganya akan mekar lagi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengundangmu.
untuk menikmatinya bersamaku. Kamu menyelamatkan nyawaku, memberiku sisik naga, dan mengundangku untuk menikmati bunga. Sangat baik sekali Dewa Runyu, tapi ini membuatku malu. Jika kamu senang menerimanya, aku akan puas. Kamu bukan saudara maupun temanku, bagaimana aku bisa menerimanya? Meskipun aku tidak memiliki barang berharga, jika kamu punya keinginan, katakan saja dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Baiklah. Bisakah kamu membuat anggur? Membuat anggur? Aku punya teman yang selalu bilang, nikmati bunganya dan minum anggurnya. Sangat menyenangkan sampai kamu enggan pulang. Baik-baik, aku akan melakukannya. Sepertinya teman lamamu cukup menarik. Secepat angin. Selambat hutan yang perlahan menyebar. Menyerang seperti api. Mempertahankan seperti gunung. Tidak terduga seperti awan. Bertindak seperti kilat. Kamu sudah berkembang, tentu saja. Ketika kamu pergi, aku mempelajari strategi militer dan taktik keras. Aku dengar dari Kintong bahwa kamu telah mengambil semua 7 klasik militer di ruang belajarku. Aku ingat kamu tidak suka seni bela diri. Aku tidak bisa memahaminya saat masih muda, tetapi aku merasa sangat tertarik setelah beberapa tahun. Seni perang seperti cara dunia. Kita harus jeli melihat situasi dan pikiran orang. Seperti kata mereka, ada banyak kasus penempatan pasukan. Seperti air yang mengalir bebas. Mereka yang memiliki pandangan jauh akan menang. Tidak heran kamu selalu membaca. Untungnya kamu tersadar terlambat. Kalau tidak, Jenderal Fei Feng dari Huaiwu mungkin akan memiliki gelar Dewa Perangku. Jangan menertawakanku, sepupu. Sebagai wanita aku tidak berani membicarakan urusan negara. Aku hanya tahu sedikit di bawah pengaruhmu. Sayangnya aku bukan pria. Atau aku bisa menjadi pion dan pelopor di bawah komandomu. Yang Mulia, waktunya minum obat. Yang Mulia. Siapa mereka? Jinmi dari keluarga tabib suci, Qiang Huo. Putri, semoga kamu baik-baik saja. Apakah kamu tabib wanita terkenal dari keluarga tabib suci? Yang Mulia, kamu memuji kami. Keluarga kami selalu hidup terasing dari dunia. Kami sama sekali tidak terkenal. Karena itu ada banyak rumor tentang kamu di dunia manusia. Aku dengar bahwa keluarga tabib suci bertindak diam-diam dan harus mengikuti banyak aturan. Kamu memang mengesankanku hari ini. Tapi mengapa kamu menutupi wajah dengan kerudung? Itu tradisi berabad-abad keluarga kami. Tabib wanita keluarga kami mulai memakai kerudung sejak kecil. Kami juga memakai kerudung saat menghadap Yang Mulia. Aku bukan raja, bagaimana kalau memperlihatkan wajahmu padaku? Sepertinya aku tidak punya kualifikasi. Bukan begitu. Kami jelek. Dan takut menakutimu. Aku semakin penasaran sekarang. Mereka memiliki aturan keluarga yang ketat, jangan memaksa mereka. Keluarga tabib suci selalu setia pada keluarga kerajaan. Sepupu kamu bisa membuat dekret untuk menghapus kebiasaan buruk mereka. Jika mereka semua menutupi wajah mereka dengan cadar, mata-mata dan pembunuh mungkin menyusup ke istana untuk melukaimu. Saudara sepupu, apa kamu baik-baik saja? Saudara sepupu. Saudara sepupu. Bagaimana keadaan Yang Mulia? Di jalan kemari aku mendengar Yang Mulia sedang sakit. Dia baru saja berlatih pedang. Aku pikir penyakitnya hanya rumor belaka. Ternyata benar. Yang Mulia memiliki masalah ginjal, jadi dia mandul. Dia hanya batuk-batuk. Mengapa dia mandul? Roma tidak dibangun dalam sehari. Yang Mulia jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja selama bertahun-tahun. Sekarang dia sangat lemah. Selain masalah ginjal,
Yang Mulia juga mengalami kesehatan yang buruk. Jadi dia sering pingsan, batuk-batuk. Dan ada darah di dahaknya sekilas. Karena meridian paru-paru. Tapi sebenarnya, ini karena meridian ginjal. Bisakah dia disembuhkan? Karena penyakitnya tak tertolong lagi, dia hampir mati. Tapi jangan khawatir Yang Mulia, aku akan merawat Yang Mulia dengan hati-hati. Yang Mulia, Yang Mulia, gadis suci memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia akan merawat Yang Mulia dengan segenap kekuatannya. Berdasarkan situasi ini, Yang Mulia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Jangan terlalu cemas. Tidak sepadan jika kamu juga jatuh sakit. Kenapa tidak pulang dulu untuk beristirahat? Begitu Yang Mulia sadar, kami akan memberitahu Anda segera. Aku mengandalkanmu, gadis suci. Yang Mulia, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Qiang Huo, antarkan Yang Mulia keluar, ya. Yang Mulia, silakan. Jika Yang Mulia membaik, pastikan untuk memberai. Tehu saya. Baiklah, jangan khawatir Yang Mulia. Dia sangat mencintaimu. Bagaimana aktingku? Pangeran Nanping meminta seseorang mengirimimu surat, kan? Bagaimana Yang Mulia bisa tahu? Dengan masalah domestik dan invasi asing, Waiwu dikepung oleh perbatasan yang tidak pasti dan situasi pengadilan yang tidak stabil. Di tengah perang, orang-orang khawatir tentang keselamatan mereka. Apalagi kehidupan yang baik dan makmur. Tapi karena terobsesi dengan ambisi, seseorang ingin membunuhku dan merebut tahta dalam kekacauan untuk kekuasaan dan keinginannya sendiri. Tapi butuh waktu lama untuk menghilangkan pengkhianat. Kesulitannya pro dan kontra. Tidak bisa diungkapkan dalam beberapa kata. Aku memang punya beberapa keraguan tentangmu saat kamu datang di awal. Aku takut kamu benar-benar berada di sisi Duk Nanping. Tapi kamu belum menulis kembali ke Duk Nanping. Jadi aku tahu. Kamu ada di pihakku, kan? Keluarga Saint Doctors bersumpah setia kepada Raja Yi. Sebagai Saint Girl, aku tidak berani mengabaikan misiku. Katakan pada Duk Nanping, aku sudah sakit parah dan mendekati kematian. Kenapa? Dalam kasus ini, dia akan menurunkan kewaspadaannya dan menunjukkan wajah aslinya. Aku bisa melawan balik saat dia lengah. Jadi aku butuh kerja sama penuhmu. Untuk penyakit serius apa yang aku miliki, kamu perlu memikirkannya. Kemampuan aktingmu sebenarnya sudah mencapai tingkat keunggulan yang tinggi. Aku dengan senang hati yakin, mengagumimu dari lubuk hatiku dan membungkuk kepadamu dalam penyembahan. Jangan membodohiku. Kita berhadapan dengan orang-orang seperti Duk Nanping dan Menteri Fu. Orang-orang licik yang telah menjabat selama beberapa dekade. Jika mereka di panggung, semuanya akan menjadi aktor terkenal. Kita harus penuh semangat dan energi. Ya. Ini semua salahmu. Kamu bilang pada mereka aku punya kekurangan ginjal dan tidak bisa melakukan hubungan seksual. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka nanti? Bukankah itu maksud Yang Mulia? Apa? Apa ini? Qiang Huo bisa mengerti. Dan memberimu obat dengan resep. Bubuk untuk Seven Emotions Medicament bisa sepenuhnya mencapai yang diinginkan Yang Mulia. Tapi dengan 7 emosi. Orang memiliki reaksi berbeda karena stimulasi eksternal dan mengungkapkannya dalam kalimat yang wajar. Obat ini bisa membalikan pembuluh darah dan secara paksa mengambil perasaan seseorang. Jadi seseorang tidak bisa mengonsumsinya dalam waktu lama. Jika kamu harus mengonsumsinya, ingat untuk tidak terlalu senang atau sedih. Lebih baik kamu mengonsumsinya bersama Golden Chamber Pill untuk memperlambat resistensi obat. Oke, kamu bisa mengaturnya. Duk Nanping yang licik dan curiga. Mungkin tidak akan percaya begitu saja. Dia akan mengirim Sui He untuk memeriksa kondisiku segera. Kamu harus bekerja sama denganku untuk berakting di depan Sui He. Yang Mulia, tidakkah kamu lelah merencanakan melawan mereka setiap hari? Aku hanya seorang dokter, bukan aktris. Aku belum menikah.
Kamu menyebarkan rumor bahwa aku tidak bisa berhubungan intim. Itu merusak reputasiku. Jika aku sendirian dan tidak punya anak nanti, siapa yang akan menemanimu? Kamu. Yang Mulia, tenanglah. Setelah mengonsumsi Seven Emotions, kamu tidak boleh menjadi emosional atau marah. Aku dengar orang memiliki 7 emosi, dan mengubah emosi mereka sesuai dengan lingkungan. Jika lingkungan berubah, emosi orang akan terstimulasi dan berubah. Sekarang hanya rahasia di balik cadar yang bisa mengubah emosiku. Dan membuatku terbuai dalam lamunan. Baik Suihe maupun aku. Penasaran dengan penampilanmu. Yang Mulia, seperti yang dikatakan oleh Sang Suci, aku belum pernah melihat siapapun yang mengejar moralitas seperti yang Mulia mengendalikan dirimu dan aku terlihat. Kamu terlihat jelek dan tidak disukai oleh semua orang. Aku tidak peduli. Ketika kami berada di Gunung Luoye, kami tinggal di kamar yang sama selama lebih dari sebulan. Aku mengenalmu dengan baik. Aku tidak melihat kekasihku, aku selalu khawatir. Apa yang bisa kulakukan? Kamu telah melupakanku. Aku tidak berani. Ketika kami tinggal di gunung, kamu sangat berani. Kamu menemukan kesempatan untuk melakukan kontak fisik denganku. Setelah memperlakukanku dengan sembrono di gunung, kau benar-benar ingin tidak bertanggung jawab padaku. Apakah kamu memiliki cinta khusus untuk bandit gunung? Aku ketakutan, aku bersalah. Aku sangat bersalah dan pantas mati. Jangan selalu bicara tentang kematian. Aku tahu kau menghargai hidupmu. Tidak, meski aku menghargai hidupku. Aku lebih setia kepada Yang Mulia. Kalau tidak, aku tidak akan membantu Yang Mulia menghadapi Adipati Nanping tanpa mempertimbangkan hidup dan mati. Aku tidak pernah menginginkan kesetiaanmu. Baiklah. Masih ada waktu. Suatu hari, aku akan membuatmu dengan sukarela melepas cadar itu. Yang Mulia, dengan kewajiban terikat sebagai gadis suci dari keluarga tabib suci, aku harus mengikuti perintah Yang Mulia dan aturan keluargaku dan tidak berani melanggar. Aku tidak memiliki kelebihan lain selain kesetiaan. Aku tidak bisa memberikan apa yang Yang Mulia inginkan. Meski kita memiliki waktu yang baik di gunung, itu bukanlah kehidupan Yang Mulia ataupun aku. Tentang waktu di gunung itu, anggap saja itu mimpi Yang Mulia. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku. Kaisar sebuah negara begitu mempesona. Ini membunuhku. Ide bodoh apa itu? Buku bodoh apa ini? Kata-kata para bijak, ditandai dengan ide, tanpa kejahatan, seperti kegembiraan, dan kesedihan yang sederhana. Gadis suci ketakutan dan pergi. Yang Mulia cinta antara pria dan wanita, seperti berbaris ke medan perang. Selain cuaca yang baik, kondisi geografis, dan manusia, taktik dan ide juga penting. Ketika Musa, Major Kita Mundur Ketika Mirka Mundur Kita Menshar. Yang Mulia mencintai gadis suci, yang bermartabat dan stabil. Jadi perang posisi biasa tidak mungkin dilakukan. Kamu harus mengadopsi perang keras penaklukan kota, memperkuat pertahanan, dan membersihkan ladang. Kamu ahli. Rekan perwira dan aku, memikirkan dua hal sepanjang hidup kami, yaitu mempertahankan negara kami, dan melanjutkan garis keturunan. Bagus. Ambilkan Wuzi untukku. Aku ingin volume itu dengan catatan yang aku buat di musim semi. Wuzi Art of War? Itu dipinjamkan ke Putri Nanping. Bagaimana dengan 6 ajaran rahasia? Yang Mulia, apakah kamu lupa? Semua 7 klasik militer dipinjamkan ke Putri? Belum selesai dia membacanya. Ambil kembali darinya. Baginda, lupakah Baginda sedang tidak sadar karena sakit? Bagaimana bisa Baginda memberi perintah? Benar. Ambil kembali lain hari, saat ginjalku sembuh. Pergilah.
Ada apa denganmu sepanjang siang aku tidak melihatmu? Sekarang kamu kembali tapi alismu berkerut. Coba rasakan sekarang, Baginda baru saja meminta untuk mengirimkan manisan kepada kita. Makanlah yang manis kamu akan senang. Aku baru saja menemui Adipati Nanping. Mengapa kamu menemuinya? Aku khawatir kamu akan cemas, jadi aku tidak memberitahumu. Tapi sekarang, Jinmi, apa yang terjadi? Aku mendengar kondisi Baginda dari putriku. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. tuanku Anda terlalu memuji. Menurut Anda, berapa lama Raja Yi bisa hidup? Paling lama 1 tahun. Aku belum memberitahu Yang Mulia atau dia akan sedih. Biarkan dia sendiri. Hari ini aku menemuimu untuk memintamu mengatur dalam mengurangi umur Raja Yi menjadi 10 hari. 10 hari. Ya, rencana telah berubah. Aku tidak bisa menunggu lama-lama. Itu akan menjadi pertemuan para hari kemudian ketika pejabat sipil dan militer dan jenderal pertahanan perbatasan dari berbagai tempat akan datang. Aku akan mencopot Su Feng saat itu. Kamu harus mengatur untuk membuatnya terbunuh oleh racun, tepat di tempat pada hari itu. Ya, Apakah Adipati Nanping mengira dia adalah hadis hidup yang bisa menentukan kematian seseorang? kecilkan suaramu. Duduklah, kecilkan suaramu. Lagi pula dia memegang nyawa lebih dari 100 orang di keluarga kita kali ini. Ini lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang dia telah mengirim pembunuh ke desa. Mereka akan bertindak sesuai berita 10 hari kemudian. Kita tidak bisa membiarkan Bibi meninggal, aku tahu. Tapi jika Raja Yi meninggal, lebih banyak orang akan menderita. Kenapa? Sekarang keadaan sedang kacau. Rakyat hidup dalam kemiskinan, tapi di daerah yang dikuasai Raja Yi, perang telah diredakan dan rakyat hidup damai. Jika dia meninggal, siapa yang bisa menyelamatkan rakyat yang menderita? Aku percaya padanya. Jika dia bisa menenangkan negara, dia akan menciptakan zaman yang damai, tentram dan makmur, tanpa perang dan kelaparan. Kedengarannya masuk akal. Ini terlalu menegangkan. Kita tidak bisa menunggu nasib buruk begini saja. Bagaimana kalau kita minta nasihat Bibi? Aku juga berpikir begitu. Ini sangat penting. Kita perlu berdiskusi dengan Bibi dengan hati-hati. Jinmi. Ini ada surat dari Bibi. Yang Mulia Saint Girl, aku sudah membaca suratmu dan mengetahui semuanya. Raja-raja telah merawat kita selama ini. Sebagai balasannya keluarga kita telah bekerja untuk mereka turun-temurun. Kita bersumpah untuk hidup atau mati bersama Raja Yi. Adipati Nanping adalah pengkhianat. Dia penuh kejahatan ingin menggantikan Raja Yi. Orang jahat tidak akan hidup lama. Kamu harus mematuhi aturan keluarga kita dan membantu Raja Yi menyelamatkan rakyat. Jangan hanya memikirkan keselamatan kita sendiri, agar Raja Yi bisa mengatasi kekacauan. Ketika menteri-menteri jahat telah disingkirkan, keluarga kita bisa tersenyum di alam baka. Jinmi, bagaimana ini? Bagaimana ini? Trikmu sungguh menyusahkan aku. Tapi ini juga hal yang baik. Kecemasan mereka akan membuat Adipati Nanping lengah.
Seperti yang dijelaskan dalam The Art of War, ketika kita mampu menyerang kita harus terlihat tidak mampu. Ketika menggunakan pasukan kita harus terlihat tidak aktif. Ketika kita dekat kita harus membuat musuh percaya kita jauh. Ketika kita jauh kita harus membuatnya percaya kita dekat. Itu fakta. Aku tidak mengerti. Duk Nanping mengirimmu untuk membunuhku. Tapi dia tidak menyangka. Kau akan menjadi penolongku. Dan menyelamatkanku. Kau banyak membantuku. Benarkan. Kanselir Fu dan menteri lainnya khawatir aku akan mati. Yang akan menyebabkan kekacauan. Jadi mereka ingin aku menikah untuk menghilangkan kejahatan. Nanti aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberimu resep untuk memperkayain dan memelihara ginjal agar memiliki banyak anak. Kau sangat bodoh. Sebenarnya, aku tidak suka wanita-wanita itu. Maksudku aku tidak suka wanita-wanita di luar istana. Kau selalu tinggal di keluarga tabib suci sejak kecil. Apa kau ingin mengubah hidupmu? Contohnya menjadi gadis biasa. Atau menjadi istriku. Aku tidak berani. Aku besar di pegunungan. Lagi pula aku membosankan dan tidak tahu apa-apa. Kecuali mengobati penyakit dan membuat pil. Aku tidak tahu bagaimana menjadi istrimu. Di hatimu apakah aku dangkal dan tidak layak dinikahi? Aku tidak perlu menikah dengan siapapun. Aku bisa hidup sendiri. Yang mulia jubahmu. Jinmi. Baginda jatuh cinta padamu. Tidak. Kau jatuh cinta padanya. Tidak, aku tidak akan jatuh cinta padanya. Jinmi, ingatlah aturan keluarga kita. Bibi Jinjie dan para tetua tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Aku mengerti. Aku tidak akan jatuh cinta padanya, jangan khawatir. Jinmi. Immortal Runyu, kau membuatku terkejut. Tapi kau yang memanggilku. Oh ya. Immortal Runyu, lihat. Apa ini? Ini adalah anggur yang kuberikan untukmu. Aku sudah menyeduh anggur yang kau inginkan. Jinmi, terima kasih. Apakah Epiphyllum Mu sudah mekar? Sudah.
Indah sekali. Halaman ini sekarang seperti negeri dongeng. Sangat harum. Immortal Runyu, bagaimana istana surgawi itu? Dingin dan suram, hanya ada beberapa epipilum. Seekor rusa yang polos. Dan seorang pelayan abadi muda yang menemaniku. Dia terlihat sedih. Apakah aku salah? Sulit sekali mengetahui pikiran para dewa. Berhenti membicarakannya. Immortal Runyu, apakah ada pemandangan unik di istana surgawi? Bisakah kau ceritakan untuk memperluas wawasanku? Baiklah. Ada jembatan pelangi di luar istanaku. Dan aku bisa melihat Bima Sakti yang tak terbatas. Penuh dengan bintang-bintang terang di dalamnya. Sangat indah. Setiap kali aku merindukan seseorang, aku akan pergi ke sana. Tidak heran setiap kali aku bertemu denganmu dalam mimpiku. Aku selalu melihat jembatan pelangi. Kau sepertinya sangat merindukan peri itu. Nah, Immortal Runyu, kau bilang padaku, peri itu berjanji untuk menikmati keindahan epifilum bersamamu di malam hari. Apakah dia melakukannya? Dia gagal melakukannya. Sungguh disayangkan. Tidak. Karena aku bisa melakukannya. Bersamamu malam ini. Yang mulia. Yang mulia. Siapa dia? Dia temanku. Mungkin kau tidak percaya padaku. Sebenarnya dia adalah seorang dewa di istana surgawi. Seorang dewa? Su Feng. Kau terlihat sangat megah setelah menjadi raja di dunia fana. Kau Sangkat Perni. Kau tidak bisa memanggil yang mulia dengan tidak sopan dengan namanya. Tunggu sebentar. Aku bisa jamin dia benar-benar temanku. Dia benar-benar dewa, percayalah padaku. Dia tidak terluka, aku hanya membekukannya. Dan dia bisa bergerak setelah 1 jam. Jinmi, ayo kita keluar untuk menghirup udara segar. Untuk menghilangkan malam yang memalukan ini. Aku tidak setuju. Tidak, kamu tidak bisa mengalahkannya, dia adalah dewa. Dewa Runyu, mohon maafkan kami. Apakah kamu sibuk? Jika iya, kamu bisa pergi dulu. Aku jarang bertemu lawan seperti dia. Aku enggan pergi. Oke, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melenturkan otot dan sendiku. Baiklah, aku tidak akan menggunakan sihir. Mari kita bertarung tangan kosong. Dan berhenti di tempat yang seharusnya, oke? Oke. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu sangat sibuk. Ada pertarungan di mana-mana. Tuan Puci, sudah sangat malam, mengapa kamu di sini? Aku makan terlalu banyak malam ini. Jadi aku ke sini untuk membantu pencernaan. Aku sangat haus setelah berjalan-jalan. Bisakah kamu memberiku air untuk diminum? Yanyou, mengapa kamu di sini? Yanyou? Aku ingat kamu memberitahuku, Tuan Puci adalah nama yang diberikan oleh istrimu. Nama yang diberikan oleh istrinya? Dewa Runyu, kamu saling mengenal? Dia adalah dewa, dan aku setengah dewa. Jadi aku mengenalnya. Tidak heran kamu bisa meramal. Apa hubunganmu dengan Jinmi? Dia adalah juga temanku. Kamu dulu pendiam di istana surgawi. Tapi sekarang kamu adalah pria yang cemburu. Apa? Apa maksudmu? Yanyou, diamlah. Aku mengalahkan Dewa Api. Yang mulia, aku membantu kamu membalas dendam. Apakah kamu senang? Jinmi. Aku berencana untuk mengagumi keindahan bunga epipilum. Bersamamu dengan tenang dan santai malam ini. Tapi aku gagal. Untuk mewujudkan keinginan kecil seperti itu. Runyu,
abadi keyakinan menggerakkan gunung. Peri yang kamu tunggu pasti akan kembali padamu cepat atau lambat. Baiklah, aku akan menunggunya di istana surgawi. Tapi dia, Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Malam ini kita membuat sensasi. Maaf Jinmi. Aku harus menghapus semua kenanganmu tentang malam ini.